Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Dons Today. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu tentang FIFA bisa larang Rusia, kenapa nggak bisa larang Israel juga. Dan ini terkait dengan ramai tentang larangan timnas Israel yang akan berlaga di Piala Dunia Under 20 ya. Yang menjadi pertanyaan, satu sisi Rusia yang juga melakukan perang ya di Ukraina bisa dilarang, kenapa Israel tidak? Nah, ini perusahaan yang inkonsistensi dari FIFA. Ini sesuai yang dilansir oleh sportdetik.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, ramai omongan FIFA bisa larang Rusia tampil di Piala Dunia, tapi kok Israel tidak? Ada cara dan persoalan yang berbeda di antara keduanya. Omongan itu muncul ketika Indonesia akhirnya dicoret oleh FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia Under 20 pada Rabu malam. Menyusul pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden PSSI Erick Thohir, FIFA telah memutuskan mengingat situasi saat ini untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Under 20 World Cup 2023. Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen tidak berubah. Potensi sanksi untuk PSSI kemungkinan juga akan diputuskan di kemudian hari, tulis pernyataan FIFA. Memang FIFA tidak merinci jelas alasan dibaliknya, akan tetapi ada kalimat mengingat situasi saat ini. Hal itu jadi pertanyaan, situasi yang mana gitu ya. Kalau melihat 1 bulan terakhir, isu penolakan keikutsertaan Israel di Piala Dunia Under 20 telah masif dilakukan. Salah satu alasan yang masih muncul, Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dan Indonesia ada di sisi mendukung Palestina alias berseberangan dengan Israel. Isu tersebut dinilai akan memicu kekhawatiran, ditambah Bali yang sedianya diproyeksikan menjadi home base Israel, turut menolak kedatangannya dengan surat yang dilayangkan sang gubernur Wayan Koster ke Menpora pada 14 Maret. Lalu kini sejumlah kalangan turut bersuara lantang, kalau FIFA bisa larang Rusia ikut Piala Dunia 2022, maka kenapa tidak bisa melakukan hal yang sama pada Israel di Piala Dunia Under 20 pada 20 Mei hingga 11 Juni nanti? Bukankah dari satu perspektif Israel-Palestina dianggap serupa dengan Rusia-Ukraina yang sering pula terjadi konflik di sana? Dalam penulisan Detik Sport dirangkum dari media-media olahraga internasional, FIFA nge-ban Rusia karena invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Hal itu jadi sorotan dunia, juga banyak jatuh korban jiwa. Setelahnya 3 negara Britania Raya yakni Inggris, Irlandia, dan Wales ramai-ramai menolak tanding lawan Rusia. FA selaku induk sepak bola Inggris dan paling disegani di dunia ikutan bersuara lantang. Bukan cuma itu, Komite Olahraga Dunia International Olympic Committee yang disingkat IOC turut ajukan Rusia ke pengadilan arbitrase olahraga CAS. Swedia dan Polandia ikutan tolak tanding lawan Rusia. Sampai akhirnya UEFA turun tangan dan membekukan Rusia. Bukan cuma timnasnya, tapi klub-klub sepak bola dilarang tampil di kompetisi antar klub Eropa Spartak Moskow di Liga Eropa pada tahun itu. Dan pengusiran investor Rusia dari tanah Inggris Roman Abramovich selaku pemilik Chelsea. Hal itu dinilai sebagai bentuk perlawanan atas invasi Rusia dari bidang olahraga, yang juga ada omongan menyangkut sisi politik, simpelnya biar Rusia jerah. FIFA akhirnya ambil langkah melarang Rusia tampil di ajang Piala Dunia 2022 dan terakhirnya di kualifikasi Piala Eropa 2024. Bahkan larangan itu sampai batas yang belum ditentukan. Kalau Israel sebenarnya kasusnya tidak praktis, plek-plekan sama Rusia. Soal di-ban FIFA dan punya sejarah panjang, tahukah kamu Israel dengan nama induk sepak bola Israel Football Association sebenarnya dulu bagian dari Asian Football Confederation pada tahun 1994 sampai 1974. Kemudian mereka diboikot karena dikecam oleh negara-negara Arab terkait Israel terus berkonflik dengan Palestina dan menyatakan diri merdeka. Pengecaman itu terjadi misalnya di kualifikasi zona Asia dan Afrika pada Piala Dunia 1998. Israel meraih kemenangan karena lawan-lawannya yang notabene negara pro-Palestina memilih mundur. FIFA saat itu malu akan situasi itu, alhasil dilakukan laga playoff kontra Wales dan Israel. Kalah 2 kali di laga kandang dan tandang dengan skor sama masing-masing 0-2. Tahun 1964 Israel sempat jadi tuan rumah Piala Asia dan jadi juara.
Itu jadi satu-satunya trofi buat negara tersebut, dengan catatan 11 negara mundur dari 16 negara peserta. Israel menang dengan hanya 3 kemenangan melawan India, Korea Selatan, dan Hong Kong. Namun AFC diketahui tidak mengakui kemenangan Israel saat itu. Puncaknya tahun 1974 ketika Kuwait bersama Korea Utara jadi tuan rumah Asian Games. Kuwait menolak kehadiran Israel dan melakukan voting bersama 36 negara peserta. Hasilnya 17 meminta Israel tidak diikutsertakan, 13 mendukung Israel, 6 lainnya abstain. Israel sempat gabung ke Oceania, namun di tahun 1991 klub-klub sepak bola Israel coba berkompetisi di tanah Eropa, dan 3 tahun kemudian di 1994 mereka benar-benar jadi anggota UEFA. UEFA waktu itu tidak mempermasalahkan Israel yang berkonflik dengan Palestina, namun masalahnya Israel sendiri sebenarnya sudah dinilai menyalahi Statuta FIFA pasal 3. Pasal itu tertulis secara tegas jika diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap negara, orang pribadi, atau sekelompok orang dengan membawa etnis, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, dan atau alasan lain sangat dilarang dan akan dihukum lewat sanksi atau dihapus dari keanggotaan FIFA. Berjalannya waktu, Statuta FIFA terus mengalami perubahan. Misal per Mei 2022 ada pasal 4 yang berisi non-diskriminasi, kesetaraan, dan netralitas. Ditegaskan pada ayat 1, FIFA melarang keras diskriminasi dalam bentuk apapun dan dapat dihukum dengan penangguhan atau pengusiran. Pada pasal 2, pada ayat 2, FIFA pun menegaskan untuk tetap netral dalam urusan politik dan agama. Nah, soal Piala Dunia Under-20, pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 19 tahun 2022 turut mendukung statuta FIFA tersebut agar mau tidak harus tunduk dengan aturan FIFA. Pasal 10 ayat 1 dituliskan setiap kementerian, lembaga, dan daerah untuk menyediakan fasilitas demi mensukseskan pelaksanaan Piala Dunia Under-20. Ayat 1 pun dipertegas dengan ayat 2 yang berisi fasilitas yang disediakan oleh pemerintah termasuk keimigrasian, perizinan, keselamatan, dan keamanan, serta lainnya. Kok Indonesia mau saja tunduk sama FIFA sih? Coba deh lihat Qatar yang jadi tuan rumah Piala Dunia Piala Dunia 2022. Qatar berkewajiban membebaskan semua penonton dari seluruh dunia untuk menyaksikan pertandingan stadion. Qatar tidak punya hubungan diplomasi dengan Israel pun harus tunduk dengan peraturan tersebut. Sampai-sampai dibuka rute penerbangan langsung Doha Tel Aviv hanya selang ajang Piala Dunia saja. Akan tetapi kehadiran orang-orang Israel di Qatar jadi bumerang buat mereka sendiri. Tak sedikit ramai di sosmed, jurnalis Israel diteriaki Free Palestine. Tak sampai di situ, bendera Palestina kerap terbentang di stadion. Para muslim di sana seolah menyerang Israel dengan elegan. Israel silakan saja datang, tapi sambutannya ya begitu saja. Kembali soal Piala Dunia Under-20, ketika Indonesia sempat menjabat status sebagai tuan rumah, isu penolakan kedatangan Israel terus terdengar kencang. Maka FIFA yang punya kewajiban pada setiap anggotanya harus memiliki solusi terbaik. Kembali ke awal soal kalimat pernyataan pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah yang berbunyi mengingat situasi saat ini bisa jadi gelombang penolakan Israel sekali lagi bisa jadi salah satu penyebab kuatnya. Tapi jangan lupa perihal kesiapan infrastruktur venue Piala Dunia Under-20 juga patut dipertanyakan. Sebab dari ke-6 stadion kabarnya ada 2 yang bisa dicoret. Sampai berita ini ditayangkan belum ada penjelasan lanjut dari FIFA dan PSSI terkait alasan sebenarnya pencoretan status Indonesia sebagai host Piala Dunia Under-20. Yang pasti Garuda Muda sudah bermuram durja, begitu pula segenap pecinta sepak bola tanah air ya. Itu ya sobat sekalian ya. Jadi memang kita harus benar-benar konsisten ya. Kalau Rusia itu bisa dilarang, kenapa Israel yang juga melakukan penjajahan kepada Palestina itu tidak ya. Harus benar-benar konsisten. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.